Oke, sekarang kita lanjut ke bagian prinsip React. Ada alur kerja React, konsep komponen, dan JSX 6 ya, atau ECMAScript 2015. Ini cuma teori simple aja, minimal teman-teman tahu, supaya nanti kalau misalkan teman-teman ditanya seputar React, ya teman-teman nggak polos-polos amat lah. Minimal teman-teman bisa jawab dan tahu apa yang dia maksud gitu ya. Di sini aku ambil sampel, yaitu di halaman Tokopedia ya. Di sini ada kategori pilihan, dan top up dan tagihan, dan kategori lainnya. Anggaplah Tokopedia ini menggunakan React ya. Jadi udah pasti yang namanya di dalam sebuah React itu ada yang namanya komponen. Karena dia menggunakan konsep komponen. Nah, katakanlah di halaman Tokopedia ini terdapat sebuah komponen. Ya, teman-teman fokus ke merah marun dulu, yang warna gelap ini. Katakanlah dia dibungkus di dalam satu komponen. Kemudian, terdapat 3 komponen lagi, yaitu kategori pilihan, top up dan tagihan, dan di bawahnya kategori kecil-kecil ini. Oke, jadi bisa dianggap kotak merah marun ini di dalamnya terdapat 3 komponen. Nah, terus kita fokus ke kategori pilihan terlebih dahulu. Sekarang kita masuk ke kotak merahnya kategori pilihan. Di dalam kategori pilihan, ini terdapat kotak oranye, ya, yaitu makanan kering, figur, tas lempang pria, dan versus wanita. Nah, 4 kategori pilihan ini itu juga disebut komponen. Segala sesuatu yang kita ciptakan di dalam React nanti itu terdiri dari komponen. Di dalam komponen ada komponen lagi, di dalam komponen dan ada komponen lagi, seterusnya, seterusnya, dan seterusnya. Tapi perlu diingat, nggak semuanya selalu digunakan lebih dari sekali. Bisa aja teman-teman mungkin ketemu kasus yang komponennya nggak bisa dipakai berulang kali. Contoh, banner di atas. Ya, katakanlah di banner di atas cuma ditampilkan di halaman home, kemudian tidak ditampilkan di mana-mana lagi. Maka itu bisa dibilang komponennya cuma sekali pakai. Suatu saat nanti kalau misalkan teman-teman mulai bekerja dengan React, terus harus dipaksa kayak bikin sebuah komponen yang selalu bisa digunakan di mana aja, itu nggak harus. Best practice-nya memang seperti itu. Ya, tapi kalau misalkan kasusnya memang beda, kasusnya lebih rumit atau logika aplikasinya atau algoritma proses bisnisnya itu lebih ngejelimet, susah dibikin dinamis, maka nggak apa-apa. Teman-teman bikin komponen masing-masing aja di setiap halamannya. Nah, tapi kalau dalam kasus kategori pilihan ini, contoh makanan kering sama figur. Ketika diklik, sama-sama diarahkan ke barang dengan kategori yang dipilih. Kalau kita pilih figur, maka akan menampilkan barang-barang figur. Kalau kita pilih makanan kering, maka akan menampilkan pilihan makanan kering. Berarti kan bisa dibilang di sini goals-nya sama, tujuan dari komponennya sama, yaitu ketika diklik menampilkan barang sesuai kategori yang ditampilkan. Yang berbeda adalah jenis barangnya dan gambarnya aja. Ya, nah itu baru bisa dibilang sebagai komponen yang bisa dipakai berulang kali. Keempat komponen ini bisa dibilang empat-empat yang menggunakan kode yang sama persis. Yang berbeda hanya gambar dan tujuan akhirnya aja. Kita coba bedah ke bagian codingannya sekarang. Ada 2 contoh. Yang sebelah kiri tidak menggunakan komponen, yang sebelah kanan menggunakan komponen. Dan dari sini teman-teman seharusnya udah bisa ngeliat perbedaannya ya. Kalau sebelah kiri itu masih tradisional banget, ya udah kita bikin kategori pilihan, terus kita copy paste aja elemen HTML-nya. Oke, kita bikin card, kita kasih image source, kemudian kita kasih strong untuk title-nya, dan biasa aja tidak ada tag apapun untuk subtitle-nya ya. Begitu juga seterusnya, tambah satu lagi untuk yang figur. Nah, tapi kalau di React, dan ketika komponennya bisa dipakai berulang kali, maka teman-teman tidak perlu melakukan hal ini. Teman-teman nggak perlu copy paste dengan style yang sama, dengan URL gambar yang berbeda-beda. Itu udah nggak perlu. Teman-teman tinggal panggil aja komponen card-nya. Kemudian teman-teman tinggal isi parameternya lewat properti dari komponen yang sudah dibuat. Ini simple aja jadinya. Kurang lebih nanti kita ngetik React itu seperti ini. Jadi segala sesuatu komponen yang kita buat, seperti ini ya, di baris 12 sampai baris 20, itu kita akan gunakan sebagai kayak tag HTML gitulah. Jadi ada card pembuka dan ada card penutupnya. Kemudian nanti properti dari komponennya itu bisa jadi parameter komponennya. Dan nanti parameternya itu baru bisa bersifat fleksibel, baru teman-teman bisa oper image URL-nya mau seperti apa dan dari mana.
itu lewat parameternya. Jadi kita nggak perlu nih copy paste lagi. Tapi tinggal bikin satu komponen aja, dan apakah komponen itu bisa dipakai berulang kali? Kalau bisa, dan logik yang mirip-mirip, ya udah, bisa dipakai. Kayak gini kasusnya. Tapi kalau misalkan nggak bisa, ya nggak perlu dipaksakan. Teman-teman bikin aja komponen yang berbeda lagi. Jadi kurang lebih nanti cara kerja React seperti itu. Dan di dalam komponen terdapat sebuah komponen, dan nanti antara parent dan child ini juga bisa saling berkomunikasi ya. Lewat mana? Lewat parameter ini. Ya. Untuk sekarang mungkin itu aja gambarannya dulu untuk konsep komponen dan alur kerja React ya. Begitu juga dengan top up dan tagihan. Di sini ada pulsa, paket data, listrik PLN. Itu bisa dibilang mereka punya komponennya masing-masing. Atau mungkin justru hanya satu komponen, tapi dipakai berulang kali karena dari pulsa, paket data, listrik, PLN, dan roaming data ini mungkin yang berbeda hanya tujuan pembayarannya aja, ya kan? Nah, jadi kalau kita pulsa, oke kita mau top up pulsa nih, berarti kita harus hit API ke handphone juga kan, untuk implementasi pulsanya biar masuk habis bayar. Oke, paket data juga mungkin sama kayak pulsa, API-nya ke ISP yang sama gitu ya. Tapi kan penambahan datanya berbeda, atau yang kita terima kan berbeda. Paket data berupa paket data, pulsa berupa pulsa kan. Jadi udah pasti tujuan akhirnya agak sedikit berbeda, tapi cara kerjanya masih sama. Sama-sama ada nomor teleponnya juga, sama-sama ada pilihan nominal pulsa atau paket data mana yang mau dibeli, ya kan? Begitu juga dengan listrik PLN. Paling nomor teleponnya tinggal diganti jadi nomor listrik PLN, kemudian nominalnya mau berapa gitu kan. Tinggal klik beli, nanti bayar langsung ke PLN. Satu tambahan lagi, menariknya dari konsep komponen ini adalah setiap komponen itu bisa punya logiknya masing-masing. Dan itu yang bikin komponen jadi super power banget lah di JavaScript ya. Sejak awal memang konsepnya JavaScript itu nggak terlalu strong di OOP, jadi kita memang sebetulnya secara nggak langsung, biasanya meskipun kita mainnya Vanilla.js gitu ya, biasanya memang menggunakan konsep komponen. Jadi secara nggak sadar teman-teman sebenarnya sudah melakukan hal itu, cuman baru sekarang aja lebih ditekankan kembali. Nah, ini untuk JSS 6-nya. Jadi sebetulnya JSS 6 ini sifatnya opsional, tapi tidak ada salahnya teman-teman ketika nanti mulai menulis React.js, itu langsung menerapkan JSS 6. Jadi memang di tutorial kita kemarin-kemarin belum lanjut bahas soal ECMAScript ya. Jadi simpelnya ECMAScript itu adalah versi JavaScript yang lebih modern, dan di sini ada contoh perbandingannya. Yang sebelah kiri adalah masih menggunakan JavaScript yang lama, sementara yang sebelah kanan sudah menggunakan penulisan kode dengan standar ES6. Kalau misalkan teman-teman mau lihat lebih lanjut ada ES berapa aja, bisa cek aja di linknya di deskripsi, tinggal teman-teman cek. Di Web3 School ada tuh, lengkap banget ya. Kalau teman-teman mau lihat semuanya, silakan aja. Tapi jangan terlalu terburu-buru mengikuti yang paling terbaru, karena biasanya browser belum tentu support. Bahkan yang versi 2020-nya yang sudah 5 tahun lalu pun masih dianggap masih terlalu baru ya. Jadi selalu hati-hati ketika ingin menerapkan ECMAScript yang terbaru. Yang jelas minimal teman-teman harus menerapkan ES6. Minimal yang ES6 itu yang 2015 kalau nggak salah, apa 2016 lupa aku. Yang jelas ES6 ini benar-benar jadi minimalnya lah, minimalnya JavaScript modern yang sekarang itu menggunakan ES6. Simple aja sebenarnya, dari segi penulisan, cuman beda sedikit aja. Yang biasanya kalau kita bikin fungsi, itu kita nggak taruh variabel, kita langsung deklarasikan gitu ya. Function tambah A, B, parameternya gitu ya, terus tinggal return, atau enggak yang di dalam sebuah fungsi gitu ya. Langsung aja dikasih cons, masih menggunakan prefix function ya di sini, kemudian console log seperti biasa. Nah, tapi kalau sudah ES6 yang sebelah kanan, itu pasti teman-teman harus selalu simpan di dalam sebuah variabel konstanta. Ya, karena memang penulisan direkomendasikan seperti ini di ES6. Begitu juga dengan yang versi keduanya ya, baris keempat sama yang baris keempatnya juga. Ini lebih simpel lagi, nggak pakai return malah. Ya, karena sebetulnya arrow ini sudah menjadi sebuah return juga secara nggak langsung gitu. Kalau nggak salah, arrow function tuh jadinya seperti ini ya. Kemudian sisanya ya sama aja. Jadi betul-betul yang membedakan hanya bagian deklarasi fungsinya aja. Yang biasanya kita masih menggunakan prefix function, sekarang udah nggak pakai. Kalau misalkan teman-teman belum pernah nulis menggunakan ECMAScript 6, ya nggak masalah. Nanti pelan-pelan saat praktek, teman-teman akan mulai terbiasa menggunakan penulisan JavaScript yang ECMAScript 6.
Jadi itu aja ya untuk teori yang kali ini. Sorry kalau misalkan agak belepotan yang jelasinnya, karena memang ini teori-teori yang bisa dibilang nggak terlalu umum lah. Aku yakin mungkin di kampus teman-teman cuma diajarin soal JSES nama aja. Itu pun mungkin cuma bagian luarnya aja. Jadi aku sangat-sangat menyarankan buat teman-teman cari tahu lebih lanjut lagi cara kerja React, kemudian konsep komponen itu seperti apa benarnya, dan detailnya, kemudian cari tahu lebih lanjut lagi soal ECMAScript. Karena kalau teman-teman cuma bergantung sama yang aku jelasin di sini, aku yakin pasti masih kurang banget, karena aku berusaha untuk bikin videonya di bawah 10 menit ya. Dan pasti mungkin ada salahnya juga, ya. Aku benar-benar meragukan bahwa di episode 1 kemarin dan episode 2 sekarang itu ada salahnya di penjelasannya. Jadi, buat teman-teman, silakan selalu cek ulang lagi, koreksi ulang lagi, cari-cari referensi lain lagi. Kita bakal lanjut ke bagian JSX ya, pada React. Kita bakal mulai ngoding di sini, kita bakal setup project di sini, kita bakal berkenal dengan props, stat, dan rendering ya di sini. Siap-siap bakal merasakan sensasi hal yang sangat-sangat tidak ramah lingkungan untuk pemula di video selanjutnya.